Saturday Night Main Event akan segera diselenggarakan tepatnya di hari Minggu pagi tanggal 25 Mei 2025 jam 7 pagi waktu Indonesia Barat. Tayangnya di YouTube channel WWE, tetapi biasanya hanya bisa melalui link yang disediakan. Dan link yang disediakan akan saya tampilkan pada saat live reaction atau watch along yang saya akan adakan live stream di channel Gilang Gulat. Tapi kalau teman-teman pengen tahu sendiri, silakan. Saya biasa ngeceknya di Twitter WWE khusus Asia Tenggara, yaitu WWE SE Asia, guys ya. Di sana bisa dicek linknya dan sudah dikasih tahu juga akan tayang di tanggal 25 Mei jam 7 pagi. Kenapa kok bisa tayangnya di YouTube, Bang? Bukan di Netflix. Informasi aja buat teman-teman. Jadi, Saturday Night Main Event itu adalah kesepakatan khusus antara WWE dan stasiun TV di Amerika, yaitu NBC, guys ya. Jadi di Amerika, Saturday Night Main Event hanya tayang di stasiun TV NBC. Nah, karena WWE punya kebijakan untuk mengglobalkan tayangan mereka, Netflix tidak dapat kesepakatan dengan Saturday Night Main Event ini. Alhasil WWE memanfaatkan platform YouTube-nya untuk menyiarkan Saturday Night Main Event di seluruh dunia selain Amerika. Oleh karena itu, kita akan mendapatkan link khusus untuk di luar Amerika. Dan Saturday Night Main Event ini bukan premium live event, tapi skalanya lebih besar daripada acara mingguan biasa. Dan kesepakatannya, WWE akan menyelenggarakan acara ini selama 1 tahun, itu sekitar 4 kali, dan berarti tinggal satu lagi nih kesepakatan WWE untuk mengadakannya di paruh tahun 2025 ini, karena dimulai di 2024 kemarin di Desember, terus Januari, terus di bulan Mei ini, dan mungkin akan satu lagi di pertengahan 2025. Dan Saturday Night Main Event konsepnya ya memang acara spesial televisi aja dan cuma berdurasi 2 jam saja, guys. Itulah kenapa match cardnya hanya ada 4. Walaupun memang sebelumnya ada juga yang 5, ada yang bahkan lebih, tapi 4 ini bisa dibilang cukup jadi porsi yang pas, guys ya, untuk masing-masing matchnya. Jadi nggak akan terlalu lama dan nggak akan terlalu sebentar. Saya kira matchnya akan nambah satu lagi, yaitu yang woman, karena semua match yang terjadi untuk Saturday Night Main Event ini semuanya pertandingan pegulat pria, tidak ada yang wanitanya. Ekspektasi saya mungkin Lyra sama Becky, tapi tidak diumumkan hingga detik ini saya membuat video. Saya kira juga Jade Cargill melawan Naomi, mungkin kalau memang iya akan diumumkan di hari Sabtu, 1 hari menjelang Saturday Night Main Event. Di video kali ini kita akan mempreview apa aja cerita singkat menuju matchnya ini, dan apa yang mungkin akan terjadi, siapa yang mungkin akan jadi pemenangnya. Kita bahas lengkap di channel Gilang Gulat. Match pertama yang akan kita bahas yaitu Steel Cage Match, Drew McIntyre versus Damian Priest, guys. Ini kelanjutan cerita feud antara mereka berdua yang sudah diletuskan sejak menjelang WrestleMania, ya guys ya. Match pertama mereka untuk feud fokus ini terjadi di WrestleMania, di mana mereka berlaga dalam Street Fight Sin City, guys ya, yang kualitasnya menurut saya di bawah ekspektasi atau underwhelming. Saya sempat ekspektasi tinggi dengan apa yang terjadi di Street Fight dengan judul Sin City. Siapa tahu akan memberikan kebrutalan yang lebih daripada yang terjadi di SmackDown, tapi ternyata tidak. Cuma WWE membayarnya sedikit, guys ya, di Fatal 4-Way United States Championship di Backlash. Lumayan lah, kita dapat Damian Priest kasih chokeslam Drew McIntyre ke meja di bagian penonton. Menurut saya itu justru harusnya ada di Sin City Street Fight, tapi WWE kasih di match rame-rame malah. Dan WWE memutuskan untuk memberikan penyelesaian feud Drew McIntyre dan juga Damian Priest di Saturday Night Main Event, guys ya. Dan ini jelas disebut dalam promonya Damian Priest dan juga Drew McIntyre kalau mereka mau menyelesaikan antara mereka berdua ini. Berarti setelah ini ekspektasi kita mereka tidak melanjutkan ceritanya, mereka mungkin akan mendapat penantang baru atau punya target baru, guys ya, di episode SmackDown minggu demi minggunya. Jadi saya expect ini akan jadi match yang cukup spesial. Tapi saya tidak mau ekspektasi tinggi untuk kualitas matchnya, karena ini hanya sebatas Saturday Night Main Event, bukan premium live event, guys ya. Walaupun terasa spesial, tapi ini cuma TV spesial. Di atasnya weekly show, di atasnya acara mingguan, guys ya. Jadi
premium live event tuh di atas ini lagi gitu. Mungkin mereka walaupun mereka mendapatkan match stipulasi, tapi untuk kualitasnya saya tidak mau berekspektasi tinggi. Ketika kita nanti dapat yang mantap, saya akan mensyukurinya, saya akan enjoy dengan matchnya. Kita tahu Steel Cage itu matchnya bisa dimenangkan dengan keluar dari kandang. Tidak harus dengan kuncian, tidak harus dengan submission atau bahkan KO. Kamu bisa menang kalau bisa keluar duluan dari kandang guys ya. Dan mungkin salah satu dari mereka akan menang dengan keluar dari kandang. Dan mungkin akan membuat feud baru, entah apa yang akan terjadi di sana. Tapi ekspektasi saya guys ya, kemenangan akan didapatkan oleh Damian Priest guys ya. Saya mikirnya simple aja karena di match pertama di WrestleMania 41 kemarin Drew McIntyre bisa menang dengan maksimal. Kali ini mungkin jatuhnya Priest menang tidak dengan mengunci Drew McIntyre, bisa dengan keluar dari cage guys ya. Dan ini akan menyelamatkan kekuatan Drew McIntyre yang katanya akan mendapatkan push world title guys. Bisa jadi itu akan terjadi. Dan prediksi saya sekali lagi, Damian Priest akan mendapatkan kemenangannya. Bisa jadi kayak revenge-nya lah untuk Damian Priest di tahun 2025 ini. Match berikutnya Big Tag Team Match yang terjadi build up-nya di episode Monday Night Raw beberapa minggu belakang ini guys ya. Kita mendapatkan tag team yang kita tidak duga akan terjadi, yaitu Sami Zayn dan juga CM Punk melawan Seth Rollins dan juga Bron Breakker. Kita tahu ini adalah bagian dari penguatan faction baru Rollins yang belum ada namanya ini. Fokus faction baru Rollins ini adalah future. Jadi dia akan membentuk sebuah masa depan bagi WWE. Dengan merekrut Bron Breakker tentu akan mengamankan kekuatan faction dan juga akan membentuk sebuah visi dari seorang Seth Rollins untuk faction ini, yaitu future atau masa depan guys ya. Inti dari faction ini itu. Dan pasti Paul Heyman akan menemani mereka di sini karena mereka bagian besar dari Monday Night Raw. Bisa dibilang di masa after Mania ini fokus utama Monday Night Raw, main eventer story-nya adalah di Rollins dan juga Bron Breakker serta Paul Heyman guys ya. Jadi kita tinggal menunggu waktu aja Seth Rollins dapat World Heavyweight Championship-nya lagi. Cuma nunggu itu aja. Tapi untuk saat ini, untuk event kaliber Saturday Night Main Event, Seth Rollins diberikan feud dengan CM Punk dan juga Sami Zayn dulu guys ya, sebagai bagian dari ya batu loncatan untuk kemenangannya, kekuatannya di Monday Night Raw. Jadi saya berprediksi kalau Seth freaking Rollins dan juga Bron Breakker kemungkinan akan mendapatkan kemenangan di match ini. Sesimpel itu aja guys. Terus untuk CM Punk seperti apa guys? Saya bilang memang merasa kalau misal nanti akan ada CM Punk lawan Rollins, kayaknya skip dulu guys. Karena sudah terlalu lama feud ini berjalan. Saya pengen sesuatu yang fresh aja. Saya berharap setelah ini CM Punk akan dapat story baru lagi. Akan dapat sebuah hal yang berbeda lah daripada beberapa bulan belakangan ini. Kan setelah dari Drew McIntyre, CM Punk yang musuhnya Seth Rollins gitu loh. Nah sampai sekarang kita dapat itu lagi after Mania. Saya kira sebelumnya setelah Mania feud mereka akan rampung, ternyata ya belum juga. It's okay karena CM Punk harus balas dendamnya dulu ke Paul Heyman-nya ini. Karena kan dia masih dihianati Paul Heyman, harus ada sedikit kepuasan pembalasan CM Punk lah. Dan mungkin akan terjadi di momen ini di mana CM Punk mungkin akan ya menakut-nakuti si Paul Heyman di sini guys ya. Cuma intinya sekali lagi saya bilang ini bagian cuma Seth Rollins dan juga Bron Breakker. Nah Sami Zayn gimana? Saya kasih sebuah fantasi booking yang mungkin terjadi guys ya, buat teman-teman yang nggak pernah nonton Gula Talk live stream ya. Saya kasih tahu, sempat kita bahas tentang fantasi booking di mana ada kemungkinan sesuatu hal pengulangan di masa lalu akan mengejutkan terjadi di masa kini, yaitu kemungkinan Sami Zayn akan berada di pihaknya Seth Rollins dan mungkin bergabung dengan factionnya Seth Rollins guys. Ada kans itu dari fantasi booking yang kita dapatkan. Karena beberapa minggu belakangan ini untuk build up ini guys, ada elemen kursi. Sejak awal kita melihat pertempuran antara mereka ini, elemen kursi sangat jadi hal paling ditekankan. Bahkan waktu match Bron Breakker lawan Jey Uso ada elemen kursi juga yang dikeluarkan di sana guys. Kita ngelihat frame di mana Sami posisinya itu posisi pegang kursi juga, di mana Sami juga pegang kursi dalam episode Monday Night Raw, ada Jey Uso juga di situ. Posisi di mana Bron Breakker sama Rollins itu mirip banget dengan posisi di mana Triple H punya plan B untuk The Shield bubar, yaitu Rollins memukul kursi ke belakang punggung Roman Reigns. Itu mungkin bisa terjadi di Saturday Night Main Event ini, di mana tiba-tiba Sami Zayn pegang kursi mukul ke punggung si CM Punk. Well.
It's a fantasy booking at its finest, guys. Kalau itu terjadi, mind blowing sekali kalau saya bilang. Dan saya tidak ekspektasi tinggi akan mengarah ke situ. Saya menganggap ini baru hanya fantasy booking. Jika itu benar terjadi, aduh mantap banget, guys. Dari segi kepuasan menontonnya akan mantap banget. Dan saya pun akan kaget kalau WWE pull that trigger gitu loh, untuk mengungkap kalau orang keempat di tubuh passionnya Rollins adalah Sami Zayn itu sendiri. Tapi mungkin banyak ya pro kontra, ada yang mungkin Sami Zayn masa heel lagi, kan sudah bloodline kemarin bla 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 gitu. It's something different jelas. Nah, apakah itu akan terjadi? I don't know, guys. Tapi prediksi saya jelas untuk pemenangnya masih akan dimenangkan oleh Seth Rollins dan juga Bron Breakker. Mungkin menangnya dengan pengkhianatan Sami Zayn kalau memang itu terjadi. Tapi sekali lagi jangan ekspektasi tinggi. Mungkin akan jadi match yang sesimpel dimenangkan oleh factionnya Seth freaking Rollins. Match berikutnya saya nggak taruh di belakang ini, guys, ya, untuk bahasnya, karena kemungkinan kayaknya bukan main event juga. Bisa jadi bukan main event. Soalnya ini non-title, guys. Ini match hanya seputar R-Truth yang mau mengubah Cena kembali ke Cena yang dulu. Sesimpel itu. Jadi R-Truth nggak butuh title. R-Truth cuma butuh childhood hero-nya kembali. Sesimpel itu. Kita tahu ini terjadi saat R-Truth menghalangi Orton yang mau pancake Cena. Istilahnya menyelamatkan Cena. Ini membuat Cena bisa ampas Orton dengan title, Cena bisa menang di Backlash. Yang cukup menyebalkan banyak orang di situ, guys. Ending seperti itu. Cuma ini jelas melanjutkan R-Truth menjadi penantangnya Cena, bukan for title, tapi hanya ingin menghajar Cena juga, hanya ingin bertarung melawan Cena. Setelah R-Truth menghalangi pancake Orton ke Cena, dia kayak ngomong ke Cena, kayak nyemangatin Cena pada saat press conference. Cena nggak mau, kayak nggak suka dengan apa yang R-Truth lakukan tadi. Walaupun R-Truth tuh bantu dia jelas, tapi Cena nggak nganggap itu sebuah bantuan, itu sebuah gangguan, kata Cena. Cena kasih hempasan EE ke meja press conference pada saat Backlash tersebut. Dan di SmackDown kemarin, R-Truth diwawancara dan dia ngomong ke Nick Aldis katanya kalau mau match lawan Cena dan diresmikan matchnya. Apakah SmackDown besok Cena akan muncul? Kansnya ada, guys. Karena kan acara SmackDown itu diselenggarakan di Tampa, Florida, tempat yang sama dengan Saturday Night Main Event kalau nggak salah. Dan mungkin Cena akan muncul bisa face to face dengan R-Truth di sana, guys. Sangat-sangat memungkinkan. Tapi kalau nggak muncul juga nggak apa-apa, tidak diwajibkan juga. Dan menurut saya juga it's okay banget Cena muncul hanya di Saturday Night Main Event karena hype-nya nggak terlalu dibesar-besarkan di sini. Ada yang menyebut kalau ini akan jadi match paling emosionalnya John Cena. Tapi kalau saya bilang ini akan jadi match yang simple aja, guys. Match yang singkat aja. Apakah akan emosional? Mungkin akan ada emosionalnya, tapi saya nggak begitu berharap gitu loh. Saya berprediksi R-Truth akan kalah, guys. Saya tetap yakin R-Truth akan kalah. Cuma memang ada yang memprediksi R-Truth akan menang karena ini apa? Non-title. Tapi walaupun non-title, saya berpikir tetap R-Truth akan kalah. Karena di sini menurut saya, guys, ya, R-Truth tidak diberikan match title karena simple R-Truth punya misi untuk mengubah Cena di sini. Dan juga ada kans, guys. Ada kans ini momentum untuk Cena bisa berpikir untuk turn face. Bisa banget, guys, karena R-Truth punya misi untuk mengubah John Cena, ya kan? Tapi kita harus berpikir banyak kemungkinan-kemungkinan yang lain terjadi. Termasuk R-Truth yang mungkin jadi ngikut Cena. Kan ada rumor katanya yang akan match di Money in the Bank, Travis Scott itu akan tag team dengan Cena, guys. Entah itu tag team match atau six man tag, tapi Travis Scott akan main sama Cena di Money in the Bank main event. Ini rumor, guys, ya, belum dipastikan juga. Bisa jadi R-Truth akan jadi orang ketiganya bersama Cena, atau R-Truth ya akan selesai di sini aja di Saturday Night Main Event ini karena ada Travis Scott. Mungkin saja, guys, ya, saya hanya menduga-duga apa yang terjadi. Tapi yang jelas untuk saya tekankan prediksi saya, Cena akan tetap memenangkan match ini. Kans DQ juga ada. Jadi Cena mungkin mukul R-Truth, diskualifikasi, R-Truth menang, guys. R-Truth menang. Itu akan mengarah ke situ. Tapi untuk sebuah prediksi saya nggak mau memprediksi DQ. Jadi kalau match yang nggak DQ, yang menang John Cena kalau saya bilang. Tapi kalau DQ, ya Cena yang membuat R-Truth pingsan dengan kecurangan, ya sesimpel itu aja. Dan ini match wajib taruh di belakang atau main event Yeet, guys, ya. Karena Jey Uso, Yeet, 4 letter, 1 word, Yeet akan defend titlenya melawan Logan Paul dan akan menang. Udah, jangan usah panjang lebar saya jelasin, nggak usah panjang-panjang ngomongnya. Kalau kita tahu endingnya
Yate akan retain the championship melawan Logan Paul ini. Kita dibuat teaser, dibuat di teasing lah di Monday Night Raw kalau ada kans Logan Paul akan memenangkan matchnya. Ada kans Logan Paul bisa melawan Gunta di after Money in the Bank. Tapi kalau saya bilang ya itu cara WWE aja untuk nge-hype matchnya biar kita tahu Logan Paul ada kemungkinan menang titlenya. Tapi saya yakin Yate masih akan jadi champion dan akan melawan Gunta di after Money in the Bank, dan Yate dia akan masih menjadi champion juga di sana guys ya. Itu aja sih, sesimpel itu aja untuk match ini. Logan Paul menantang Jey Uso itu juga kayaknya ya bukan jadi suatu hal yang membuat kita ini storyline-nya oke banget, nggak ada. Sesimpel Logan Paul cuma nganggur terus dikasih match di Saturday Night Main Event untuk ngangkat main eventnya. One Lucky Punch atau Sucker Punch yang dipukulkan kepada Jey Uso tempo hari juga tidak jadi hal yang powerful juga untuk mengangkat feud ini. Jey Uso super kick juga ya biasa aja. Saya ngerasa build up-nya ya nggak begitu maksimal, hanya sebatas Logan Paul mau championship, Jey Uso senantiasa senang hati mendefend title-nya. Nggak ada lagi yang bisa saya bicarakan guys ya. Yang jelas prediksi saya, Yate akan mempertahankan title-nya di Saturday Night Main Event. Itu tadi preview dan prediksi saya untuk Saturday Night Main Event yang ada 4 match saja. Durasi tayang 2 jam dan tayang di YouTube-nya WWE guys ya. Jelas jam 7 AM WIB di YouTube dengan hashtag SNME yang diselenggarakan di Tampa, Florida. Saya tidak merekomendasikan teman-teman untuk terlalu ekspektasi tinggi dengan apa yang akan terjadi di Saturday Night Main Event karena ini hanya TV spesial saja. Tapi apakah matchnya akan bagus? Saya rasa beberapa matchnya akan memberikan kita sebuah hiburan yang cukup oke guys ya. Dan kehadiran Cena juga bagian penting di Saturday Night Main Event. And that's it. Terima kasih buat teman-teman yang masih setia dan komen di bawah prediksi kalian, pendapat kalian apa yang mungkin akan terjadi guys ya. Fantasi booking liar kalian silahkan komen di bawah. Super selalu channel Gilang Gulat Gracias. Gilang